Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah, para pendengar radio Muslim, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian sirah sahabat. Kita masih membahas sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang sebelumnya, pertemuan pekan lalu, kami telah menyampaikan semangat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam menuntut ilmu. Beliau datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bergantian dengan tetangganya. Kalau hari ini beliau berangkat sementara tetangganya tidak berangkat, maka setelah selesai menghadiri majelis Nabi, beliau pulang, kemudian beliau sampaikan kepada tetangganya tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, ketika beliau tidak bisa hadir, tetangganya yang berangkat ke majelis Nabi. Ketika tetangganya pulang, tetangganya menyampaikan kepada Umar tentang wahyu yang disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya, ya, mereka semangat dalam menghadiri majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Umar bin Khattab menyampaikan wasiat yang sangat berharga. Kata beliau, tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah sebelum kalian diangkat menjadi pemimpin. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, yang dimaksud oleh Umar bahwasanya kepemimpinan terkadang menghalangi seseorang dari mempelajari agama. Kalau sudah jadi pemimpin, terkadang seseorang susah untuk belajar dan dia tidak mau duduk di majelis ilmu bersama orang-orang yang menuntut ilmu. Mungkin dia merasa malu atau dia merasa dirinya lebih tinggi sehingga dia tidak mau duduk bersama orang-orang yang menuntut ilmu. Sebelum antum jadi pemimpin, maka belajarlah. Atau sebelum antum sibuk dengan pekerjaan antum, maka belajarlah. Ya, mungkin sekarang status antum masih mahasiswa, ya, atau mungkin masih lajang, masih jomblo. Antum sibukkan diri dengan belajar. Karena nanti ketika antum sudah bekerja atau antum sudah punya istri, sudah punya pasangan, antum akan kesulitan untuk belajar. Para jamaah rahimakumullah, berikut ini kami akan menyampaikan safahat min fikhihi wa ilmihi wa ra'yi sahabati radhiyallahu anhum fihi. Lembaran-lembaran yang menceritakan tentang kefakihan dan ilmu Umar serta pendapat para sahabat radhiyallahu anhu tentang Umar. Dari Haris bin Muawiyah al-Kindi rahimahullah, annahu rakiba ila Umar bin Khattab yas'aluhu an salasi khilal. Bahwasanya Haris bin Muawiyah al-Kindi, ia mengendarai kendaraan menuju Umar untuk bertanya kepadanya 3 perkara.
Tatkala dia tiba di Madinah, ya, bertemu dengan Umar, Umar bertanya, apa yang membuatmu datang kemari? Kata Al-Haris, saya datang kemari karena saya ingin bertanya 3 permasalahan. Kata Umar, wa ma hunna? Permasalahan apa? Kata Al-Haris, rubama kuntu ana wal mar'atu fi bina'in doikin fatahdurus sholah fa in shallaitu ana wa hiya kanat bihidha'i wa in shallat khalfi kharajat minal bina'. Bisa saja aku dan seorang wanita berada di suatu bangunan yang sempit. Lalu tibalah waktu sholat. Jika aku dan dia sholat bersama, maka ia berada sejajar denganku. Ini saking sempitnya bangunan. Kalau dia sholat denganku, dia berada sejajar denganku. Kalau dia sholat di belakangku, kharajat minal bina, maka dia keluar dari bangunan. Ya, saking sempitnya bangunan. Apa yang harus aku lakukan? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tasturu bainaka wa bainaha bisawbin. Buatlah pembatas antara kamu dan dia dengan sebuah kain. Kemudian ia sholat di sampingmu jika kamu mau. Jadi buat pembatas ya antara kamu dengan dia, lalu dia sholat di sampingmu. Jadi pada asalnya para jamaah rahimakumullah, kalau makmum itu seorang wanita, ya imamnya laki-laki, makmumnya seorang wanita, misalnya sholat berjamaah bersama istri di rumah, imamnya laki-laki, makmumnya wanita 1 orang, maka si wanita itu atau istri berdiri di belakang suami, ya berdiri di belakang suami. Kemudian yang kedua, tentang 2 rakaat setelah asar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nahani anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku mengerjakan keduanya. Ya, mengerjakan 2 rakaat setelah asar. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, anil qasas, tentang kisah atau dongeng. Fa innahum araduni alal qasasi, karena mereka ingin aku menyampaikan kisah atau mereka ingin aku mendongeng. Apa hukumnya menyampaikan kisah ya atau dongeng? Kata Umar, masyita, terserah kamu. Seakan-akan ia tidak suka melarangnya, atau Umar tidak mau melarangnya. Namun Al-Haris berkata, innama aradtu an antahi ila qaulika. Aku ingin mengikuti pendapatmu. Kata Umar, akhsha alaika an taqussa fatartafi alaihim nafsuka. Aku khawatir kamu mendongeng, menyampaikan kisah, kemudian kamu menjadi tinggi hati atas mereka. Kamu merasa tinggi di atas mereka. Kemudian kamu mendongeng, lalu kamu merasa tinggi di atas mereka. Sehingga kamu terbuai bahwa kamu berada di atas mereka seperti kedudukan ya orang-orang kaya. Ya mungkin zaman dulu itu tukang dongeng itu ya mereka merasa bangga dengan apa yang mereka lakukan, mereka merasa tinggi dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan kamu di bawah kaki telapak mereka. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kamu di bawah telapak kaki mereka pada hari kiamat sesuai dengan hayalanmu itu. Ini jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa Al-Haris bin Muawiyah Al-Kindi ya jauh-jauh
datang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena dia tahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sosok sahabat yang berilmu. Kemudian dari Qabisah bin Jabir, ia berkata, "Wallahi ma ra'aitu ahadan ar'afu bi ra'iyatihi wala khairan min Abi Bakrin As-Siddiq." Demi Allah, aku tidak pernah melihat seseorang yang paling lembut atau paling mengasihi rakyatnya dan paling baik daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita sudah bahas ya kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah selesai. Masya Allah, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sosok pemimpin yang sangat lembut dan sangat mengasihi rakyatnya. Kemudian kata Qabisah, walam aro ahadan aqra li kitabillah wala afqah fi dinillah wala aqwam bi hududillah wala ahyab fi suduri rijal min Umar bin Khattab. Dan aku tidak pernah melihat seorang pun yang bacaan Al-Qur'annya paling bagus dan yang paling paham tentang agama Allah serta yang paling teguh dalam mengikuti batasan-batasan Allah dan paling disegani oleh orang-orang dibandingkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini pengakuan Qabisah. Wala afqah fi dinillah. Gak ada orang yang paling faqih, yang paling paham terhadap agama Allah daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Silakan ya ikuti kajian ini. Kita akan bahas secara rinci kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah sosok sahabat yang paling faqih. Wala ra'aitu ahadan asadda hayaan min Utsman bin Affan. Dan aku tidak pernah melihat seseorang yang paling pemalu daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi kita akan bahas ya setelah membahas Umar bin Khattab, kita akan bahas Utsman bin Affan. Kita akan melihat bagaimana Utsman bin Affan adalah sosok sahabat yang paling pemalu. Saking pemalunya Utsman bin Affan, sampai-sampai ya malaikat pun malu kepada Utsman bin Affan. Kemudian dari Abdurrahman bin Qari, ia berkata, "Kharajtu ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ila al-masjid. Fa idzan nasu awza'un mutafarriqun. Yusalli ar-rajul li nafsihi wa yusalli ar-rajul wa yusalli bi salatihi ar-rahtu." Abdurrahman bin Abdul Qari berkata, suatu malam di bulan Ramadan, aku dan Umar bin Khattab keluar menuju sebuah masjid. Ternyata orang-orang ya yang sholat di masjid itu mereka berkelompok-kelompok, terpecah-pecah. Ada orang yang sholat sendiri, ada orang yang sholat kemudian diikuti oleh beberapa orang. Umar berkata, "Inni ara lau jama'tu haula ala qari'in wahid lakana amsal." Ketika Umar melihat mereka ya terpecah-pecah, kata Umar, sesungguhnya ya aku berpendapat seandainya aku mengumpulkan mereka ya dipimpin oleh satu imam, niscaya hal itu lebih baik. Kemudian Umar dia melaksanakan ya keinginannya ini, dia mengumpulkan mereka ala Ubay bin Ka'ab, diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Kata Abdurrahman, "Summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusallun bis salati qari'ihim." Kemudian di malam berikutnya aku keluar bersama Umar bin Khattab. Ternyata orang-orang mereka sudah salat bersama imam mereka. Sudah tidak berpecah sudah tidak berkelompok-kelompok lagi. Mereka salat bersama imam mereka. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ni'matul bid'ah hazihi." Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Bid'ah di sini
bukan bid'ah secara istilah ya, tapi bid'ah di sini adalah bid'ah secara bahasa. Kalau bid'ah secara istilah itu tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah itu dolalah. Semua bid'ah itu sesat. Kemudian kata Umar, orang-orang yang tidak ikut sholat pada saat ini, ya, jadi mereka menunda sholatnya hingga malam akhir, hingga akhir malam, lebih utama daripada orang-orang yang mengerjakan sholat di waktu ini. Nah, ketika itu orang-orang mengerjakan sholat di awal malam. Ini sholat tarawih. Jadi sholat tarawih boleh dilakukan berjamaah, ya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Umar di sini dia tidak membuat perkara baru, ya, tidak membuat perkara baru dalam agama. Umar di sini, ya, dia mempunyai usulan yang sejalan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi pernah sholat tarawih berjamaah bersama para sahabat beberapa malam. Ya, hanya beberapa malam. Nabi tidak mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah setiap malam karena beliau khawatir nanti hal itu diwajibkan atas mereka sehingga memberatkan mereka. Namun tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, kemudian perkara yang ditakutkan ini sudah hilang, maka hukumnya kembali kepada hukum asal, yakni sholat tarawih secara berjamaah disyariatkan. Ya, maka Umar dialah orang pertama yang menghidupkan sholat tarawih secara berjamaah, dipimpin oleh satu imam. Ini menunjukkan keilmuan dan kefakihan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ma azunnu ahla baitin minal muslimin lam yadkhul alaihim huznun yauma usiba Umar illa ahla baiti su. Menurutku, kata Abdullah bin Mas'ud, menurutku keluarga yang tidak bersedih pada hari wafatnya Umar adalah keluarga yang buruk. Ya, jadi ketika Umar wafat banyak sahabat yang bersedih. Kalau ada keluarga yang tidak bersedih ketika Umar wafat, maka itu keluarga yang buruk. Ya, apalagi orang-orang yang membenci Umar bin Khattab, ya, itu kelompok yang sesat. Ya, seperti Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah, kelompok yang sesat, kelompok yang menyimpang. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, inna Umar kana a'lamana billah wa aqra'ana li kitabillah wa afqahana fi dinillah. Sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah daripada kita. Orang yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Quran daripada kita. Dan orang yang paling mengerti tentang agama Allah daripada kita. Ini pengakuan Abdullah bin Mas'ud. Bahkan Abdullah bin Mas'ud berkata, idza dzukiras salihun, apabila orang-orang soleh disebutkan, maka Umar adalah sebaik-baik orang soleh. Sesungguhnya Umar kana a'lamana bi kitabillah wa afqahana fi dinillah. Umar adalah orang yang paling mengetahui kitab Allah dan orang yang paling faqih terhadap agama Allah daripada kita. Wa yaqulu aidan radhiyallahu anhu, bahkan ya, ini yang lebih luar biasa lagi perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Lau anna ilma Umar wudi'a fi kiffati mizan wa wudi'a ilmu ahya'il ardi fi kiffatin la rajaha ilmu Umar bi ilmihim." Allahu Akbar. Seandainya ilmu Umar diletakkan, ya, di satu daun timbangan dan ilmu penduduk bumi, ilmu seluruh penduduk bumi diletakkan di daun timbangan yang lain, niscaya akan lebih berat ilmu
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan perkataannya ini, Al-A'mas ya mengingkarinya. Qala Al-A'mas fa ankartu zalika. Aku ingkari itu perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kayaknya perkataannya terlalu berlebihan. Lalu aku temui Ibrahim An-Nakhai. Aku ceritakan kepadanya hal itu. Maka kata Ibrahim, apa yang kau ingkari dari hal itu? Fa wallahi laqad qala Abdullah afdal min zalik. Demi Allah, Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan yang lebih utama lagi dari itu. Kata Abdullah, inni la ahsab tis'ata a'sar al-ilmi dhahaba yauma mata Umar radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Sesungguhnya aku mengira 9 bagian dari 10 bagian ilmu telah hilang pada hari meninggalnya Umar radhiyallahu anhu. Para jamaah rahimakumullah, dalam hadis disebutkan, jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat ilmu tidak dengan secara sekaligus diangkat. Tapi Allah mengangkat ilmu dengan diwafatkannya ulama. Jadi kalau ada ulama yang meninggal maka ilmu diangkat itu. Ya, perlahan-lahan. Gimana dengan sahabat? Sahabat meninggal itu ilmu keangkat. Apalagi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya tidak heran Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya aku mengira 9 bagian dari 10 bagian ilmu telah hilang pada hari wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Taib, kemudian pendapat Umar yang sesuai dengan firman Allah. Sebelum firman Allah turun, Umar sudah berpendapat dengan pendapat tersebut. Beliau berpendapat, kemudian Al-Quran turun yang sesuai dengan pendapat beliau. Sungguh ini adalah keutamaan yang sangat besar, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan perkara ini. Allah Subhanahu wa taala menyetujui pendapat Umar di beberapa peristiwa. Dari Anas radhiyallahu anhu, qala Umar berkata, wafaqtu rabbi fi salasin. Pendapatku sejalan dengan firman Allah dalam 3 peristiwa. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau berikan catatan tentang perkataan ini. Jadi disebutkannya 3, ini tidak menunjukkan pembatasan. Karena pendapat Umar yang sejalan dengan firman Allah itu di beberapa peristiwa, ada banyak peristiwa, tidak hanya 3. Bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang paling banyak yang kami ketahui secara pasti, jadi Al-Hafidz sudah melakukan penelitian, ternyata kurang lebih ada 15 ya peristiwa di mana pendapat Umar itu sejalan dengan firman Allah Ta'ala. Sini kita akan sebutkan beberapa di antaranya. Faqultu ya Rasulullah lau ittakhadna min maqami Ibrahim musalla. Kata Umar, aku katakan wahai Rasulullah, gimana kalau kita jadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat? Lalu turunlah surat Al-Baqarah ayat 125. Wattakhazu mim maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Allah menyetujui pendapat Umar. Kemudian yang kedua, ayatul hijab. Aku berkata, wahai Rasulullah, lau amartani sa'aka, gimana kalau engkau perintahkan ya istri-istrimu untuk berhijab? Karena yang berbicara dengan mereka itu bukan hanya orang baik. Yang berbicara dengan mereka itu orang baik dan orang yang buruk. Lalu turunlah surat Al-Ahzab
ayat 53 tentang hijab. Allah menyetujui pendapat Umar. Kemudian yang ketiga, ketika istri-istri Nabi berkumpul karena mereka cemburu, maka Umar berkata kepada mereka, jika Nabi menceraikan kalian, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Ya, istri-istri yang saleh, istri-istri yang taat. Lalu turunlah surat At-Tahrim ayat 5. Allah menyetujui perkataan Umar. Ya, ini Masya Allah, ini keutamaan yang sangat besar. Dalam riwayat Muslim, Umar berkata, wafaqtu Rabbi fi salasin. Robku atau pendapatku sejalan dengan firman Allah dalam 3 peristiwa. Yang pertama, ya, fi maqam Ibrahim, tentang maqam Ibrahim. Yang kedua tentang hijab. Dan yang ketiga tentang tawanan perang Badar. Kita lihat kisah tawanan perang Badar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, haddatsani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan kepadaku, tatkala perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat jumlah orang-orang musyrik, jumlah mereka ada 1000. Sementara jumlah beliau bersama sahabat-sahabatnya hanya 319 orang. 1000 lawan 319. Tentu jumlah yang tidak sebanding. Ya, 1:3. 1000 lawan 300. Fastaqbala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-qiblata summa madda yadayhi faja'ala yahtifu bi rabbih, Allahumma anjisli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah min ahli al-islam la tu'bad fil ar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat, beliau angkat kedua tangannya, beliau menyeru Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa. Para jamaah rahimakumullah, ketika kita melihat orang-orang kafir, ya, mereka dengan kekuatan teknologinya, mereka dengan jumlah mereka yang banyak, maka kita berdoa kepada Allah, minta tolong kepadanya. Kita jangan gentar, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Badar. Menghadap kiblat, beliau angkat kedua tangannya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anjisli ma wa'adtani, ya Allah, penuhilah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Allahumma ati ma wa'adtani, ya Allah, berikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Allahumma intahlik hadhil isabah, atau Allahumma intuhlik hadhil isabah min ahli islam la tu'bad fil ar. Ya Allah, jika Engkau membinasakan, ya, kelompok ini, kelompok Islam, niscaya Engkau tidak akan disembah di muka bumi. Fama zala yahtifu bi rabbih maddan yadayhi mustaqbilal qiblah hatta saqata ridauhu an mankibai. Beliau terus menyeru Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kedua tangannya menghadap kiblat sampai selendang beliau jatuh dari pundaknya. Betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang Abu Bakar, fa akhadha ridaahu fa alqahu ala mankibaihi. Abu Bakar ambil selendangnya, Abu Bakar letakkan, ya, di kedua pundaknya, lalu Abu Bakar memeluknya dari belakang sambil berkata, ya Nabi Allah, kafaka munasadatuka rabbak. Wahai Nabi Allah, cukup, ya, permohonanmu kepada Rabbmu cukup. Karena dia akan memenuhi janjinya. Karena dia akan memenuhi apa yang telah dia janjikan kepadamu. Maka Allah Azza wa Jal menurunkan surat Al-Anfal ayat 9. Ittastagisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu
memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Kata Allah, aku akan datangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Allah kirim ya malaikat untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi berdoa kepada Allah, Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kita. Nah, kita lihat sekarang orang-orang Yahudi, ya, mereka menyakiti saudara-saudara kita, ya, atau orang-orang kafir secara umum menyakiti saudara-saudara kita. Kita lihat kita lemah, sementara jumlah mereka mungkin banyak, alat mereka canggih dan seterusnya. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepadanya. Allah akan menolong kita, Allah akan membantu kita kalau kita betul-betul memohon kepadanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Bainama rajulun minal muslimin yauma idzin yastaddu fi asari rajulin minal musyrikin amamahu, id sami'a darbatan bis-saut fawqahu wa sautal faris yaqul aqdama haizum." Ketika seorang laki-laki dari kaum muslimin ya pada hari itu hendak menyerang seorang laki-laki musyrikin yang ada di hadapannya. Jadi ketika ada seorang muslim mau menyerang orang musyrik, tiba-tiba orang muslim ini mendengar dorbatan bisaut fauqahu, jadi pukulan dengan cambuk di atasnya, kayak ada suara pukulan dengan cambuk di atasnya, dan dia juga mendengar al-faris, ada suara kuda. Yaqul aqdama haizum, dia mendengar suara seseorang yang berkata, Haizum telah datang. Haizum ini nama kuda malaikat. Lalu dia melihat orang musyrik itu yang ada di depannya yang tadi dia menyerangnya. Dia lihat orang musyrik itu kharra mustalqiyan, jatuh terlentang. Tiba-tiba belum diserang, orang musyriknya sudah jatuh. Belum dipukul, orang musyriknya sudah jatuh. Kemudian dia nazara ilaihi fa idza huwa qad khutima anfuhu wa syaqqa wajhuhu. Dia melihat orang musyrik itu telah terpotong hidungnya dan terbelah wajahnya, seperti terkena pukulan cambuk. Dan semua badannya membiru. Faja'al ansari fahaddasa bizalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah ya seorang sahabat dari Ansar, dia menyampaikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sesuatu yang aneh. Ya, tiba-tiba saya musuh pada berjatuhan, padahal kaum muslimin belum menyerangnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sodakta zalika min madadis sama'is salisah." Kamu benar. Itu adalah bantuan dari langit yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat. Faqatalu yauma idzin sab'in wa asarru arba'in. Pada hari itu kaum muslimin berhasil membunuh 70 orang musyrik dan menawan 40 orang. Ibnu Abbas berkata, tatkala Rasulullah menawan mereka, Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, meminta usulan mereka. Yang pertama Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Ma tarawna fi haula al-asara?" Apa yang kita lakukan ya kepada tawanan-tawanan ini? Kata Abu Bakar, "Ya Nabi Allah, mereka adalah sepupu dan keluarga kita. Menurutku, engkau ambil saja tebusan dari mereka. Nah, dengan tebusan itu kita akan jadikan sebagai kekuatan untuk melawan orang-orang kafir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka untuk masuk Islam." Ya, jadi kalau mau ambil keluarga mereka ya ditebus, udah tebus, kemudian tawanan mereka boleh diambil. Ini usulan
Abu Bakar. Kemudian Nabi bertanya kepada Umar, wahai Umar, apa usulanmu? Kata Umar, la wallahi, tidak, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak setuju dengan Abu Bakar. Walakinni ara, menurutku ya, engkau membiarkan kami untuk menebas leher mereka. Jadi dipancung aja leher mereka. Ini usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Engkau izinkan Ali untuk menebas Akil dan engkau izinkan aku untuk menebas fulan, yakni keluarga Umar. Karena mereka adalah a'immatul kufri wasona diduha. Mereka adalah pemimpin kekufuran dan pembesar-pembesarnya. Ternyata Rasulullah SAW lebih condong kepada usulan Abu Bakar. Beliau tidak setuju dengan usulan Umar. Keesokan harinya, kata Umar, ketika aku datang, tiba-tiba aku melihat Rasulullah SAW dan Abu Bakar duduk menangis. Rasulullah SAW dan Abu Bakar sedang duduk dan menangis. Maka aku pun bertanya, ya Rasulullah, akhbirni min ayyi syai'in tabaki anta wa sahibuka. Ya Rasulullah, sampaikanlah kepadaku apa yang membuat kalian berdua menangis. Barangkali aku juga bisa ikut menangis. Kalau seandainya aku tidak bisa menangis, aku akan paksa diriku untuk menangis. Nah, kata Rasulullah SAW, aku menangis karena menerima tebusan dari tawanan yang diusulkan oleh kawanmu ini, yang diusulkan oleh Abu Bakar. Laqad urida alayya azabuhum adna min hadhihi syajarah. Karena telah diperlihatkan kepadaku azab mereka. Ini mereka akan diazab. Ini para tawanan. Adna min hadhihi syajarah. Lebih dekat daripada pohon ini. Ya, pohon yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Maka lin nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yushina fil ar." Tidak layak bagi seorang nabi mempunyai tawanan hingga ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Allah lebih setuju dengan pendapat Umar. Ya. Kemudian ya, yang terakhir tentang mensolati orang-orang munafik. Jadi Umar berpendapat orang-orang munafik nggak usah disolati. Sementara Rasulullah ingin mensolati mereka. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, Rasulullah dipanggil untuk mensolatinya. Kemudian Rasulullah berdiri, ya hendak mensolatinya, maka aku pun menghalanginya. Jangan Rasulullah, jangan solati, ini orang munafik ini. Dia pernah mengatakan demikian dan demikian. Umar menyebutkan satu persatu perkataannya. Perkataan yang menyakiti Rasulullah dan kaum muslimin. Fatabassama Rasulullah. Ternyata Rasulullah hanya tersenyum. Kata beliau, akhir anni ya Umar. Minggir wahai Umar. Maka aku terus ya menghalangi beliau. Namun beliau berkata, inni khuyyirtu fakhtartu lau a'lamu anni zittu ala sab'in yukfaru lahu la zittu alaihi. Kalau saya dikasih pilihan wahai Umar, ya seandainya kalau saya solati dia sebanyak 70 kali lalu dia ini diampuni, saya akan lakukan itu. Kemudian Rasulullah mensolatinya. Lalu beliau beranjak, tidak beberapa lama turunlah 2 ayat surat Al-Bara'ah. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Janganlah kamu solati seorang pun dari orang-orang munafik yang mati sampai pada firman Allah, wa hum fasikun. Dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Allah melarang nabinya untuk mensolati orang-orang munafik. Lihat ya, pendapat Umar sejalan dengan firman Allah. Maka kata Umar, fa'ajibtu ba'du min jur'ati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma izin. Jadi ana heran, kenapa pada hari itu kok ana berani kepada Rasulullah?
Padahal sebelumnya nggak berani. Kenapa pada hari itu aku berani? Ini keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pendapat beliau sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai Umar bin Khattab dan juga sahabat-sahabat yang lain. Allahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.